Nasihat Joel. Joy menatap kepergian Outnell dan David dari rumah itu. Pikirannya langsung tertuju pada Pasco yang menyelamatkan dirinya saat di pinggir jalan tadi. Apa dia terluka? Bagaimana ini? Kenapa juga aku begitu kasar padanya tadi? Apa dia terluka saat menyelamatkanku tadi? Tapi dia terlihat baik-baik saja. Gadis itu tampak mondar-mandir di ruangan depan sambil menggigit jarinya. Jika tadi dia cuek dan tidak peduli dengan Pasco, maka saat ini hati dan pikirannya kacau karena memikirkan perkataan Outnell dan David tadi. Joy, kenapa mondar-mandir seperti setrikaan di situ? Tanya Joel yang baru turun bersama Diandra. Kak, enggak kenapa? Ucapnya tersenyum canggung. Terlihat bagaimana cara gadis itu menatap mereka berdua. Cak, kau pasti melakukan kesalahan. Ada apa denganmu? Tanya Diandra dengan tatapan menyelidik yang membuat Joy gugup. Tidak apa-apa, Kak Neil dan Kak David mau kemana tadi? Tanya Joy mengalihkan pembicaraan. Menjemput Pasco, dia terluka, sepertinya kecelakaan. Jawab Joel. Joy terkejut, dia bahkan terlihat shock saat Joel mengatakan hal itu. Bagaimana bisa? Joy bertanya dengan nada gugup yang justru mengundang kecurigaan Diandra dan Joel. Ya mana kami tahu Joy, lagian buat apa kamu menanyakan? Bukannya kau tidak tertarik pada Pasco? Tanya Joel dengan nada menyindir. Aku hanya bertanya saja, aku memang tidak tertarik. Kalau begitu aku ke belakang dulu, ucap Joy sambil melangkah dengan tegas seolah mengatakan kalau dia tidak peduli, padahal hatinya sudah risau dan khawatir saat ini. Diandra dan Joel menatap gadis itu mencurigakan, ucap mereka berdua sambil saling menatap. Mereka berdua ini membuatku pusing, Kak, ucap Dian. Apa, kau pusing, mual, mau muntah? Joel lari dari topik pembicaraan ada-ada saja pre itu. Bisa-bisanya di saat seperti ini dia sempat-sempatnya bercanda. Bukan begitu Kak, maksudku. Aku heran dengan Joy dan Kak Pasco. Dari yang kulihat mereka berdua saling suka, tapi Kak Pasco terlalu gengsi menjelaskan kesalahpahaman mereka di masa lalu. Dan Joy tidak sabaran, terlalu emosian. Belum apa-apa sudah salah paham. Cerocos Diandra. Kau benar, mereka berdua sepertinya tidak waras, ucap Joel. Mereka benar-benar aneh, apa yang harus kita lakukan untuk mendekatkan mereka, Kak? Tanya Diandra pada Joel. Joel menatap adiknya itu sambil berpikir. Mereka saling menatap. Kelak, keduanya menjentikan jari mereka. Begini saja, Diandra dan Joel merencanakan sesuatu yang akan mereka lakukan untuk membuat Joy dan Pasco bersatu dan menghapus kesalahpahaman di antara mereka berdua. Apa kau yakin ini akan berhasil, Kak? Tanya Diandra pada Joel. Mereka berdua sedang duduk di ruang santai bersama sambil ngemil sembari menunggu kedatangan David, Outnell dan Pasco. Ini akan berhasil, aku yakin ini akan berjalan dengan lancar, ucap Joel. Baiklah kita lakukan mulai sekarang, tapi bagaimana kita memberitahukan pada Kak David dan Kak Neil? Tanya Diandra. Tenang saja, aku sudah mengirim pesan pada mereka, ucap Joel sambil mengangkat ponselnya. Wah, kau yang terbaik Kak, seru Diandra sambil mengangkat jempolnya. Tentu saja. Bagaimana keadaan baby bubu ponakanku, sehat kan? Tanya Joel. Dia sangat sehat, Uncle Joel, jawab Diandra. Syukurlah jaga dia baik-baik Diandra. Kita semua sudah merasakan pahitnya hidup tanpa cinta orang tua. Jangan sampai baby bubu juga mengalami hal yang sama. Joel menasehati Diandra. Apapun yang terjadi di masa depan nanti kamu harus memilih untuk percaya pada suamimu. Aku yakin David orang yang bertanggung jawab. Dia akan melindungi keluarganya. Kau harus percaya, kalian harus saling percaya dan terbuka, ucap Joel. Terima kasih Kak, akan kulaksanakan. Terima kasih atas nasihatnya. Aku akan mengingat itu dengan baik, balas Diandra sambil tersenyum. Aku tahu, tapi Dian, setelah publik tahu identitas suamimu, akan banyak goncangan terhadap rumah tangga kalian. Banyak godaan di luar sana, apapun yang akan terjadi pertahankan suamimu dan rumah tangga kalian. Kak akan selalu menjaga kalian, ucap Joel. Kakak benar, di luar sana banyak orang jahat, aku harus jadi ibu dan istri yang kuat untuk melindungi keluargaku. Aku akan mengingat itu Kak, ucapnya. Ternyata si gadis cerewet ini sudah dewasa ya, haha. Aku yakin kau akan jadi ibu yang hebat, ucap Joel sambil mengangkat jempolnya. Tentu saja, ucap Diandra sambil tersenyum dan memakan cemilan ibu hamilnya. Joel, tolong bantu Pasco. Teriakan seseorang terdengar jelas di ruangan itu.
Dianra dan Joel langsung berdiri dan menghampiri mereka. Tampak Pasco dibawa masuk dengan menggunakan kursi roda, kakinya diperban, begitu juga dengan lengannya. Kak, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kakak sampai terluka? Tanya Dianra dengan suara panik saat dia melihat siluet Joy yang mengintip mereka dari balik pintu. Kakak terjatuh tadi, lengan dan kaki kakak terluka, jangan panik, kakak baik-baik saja, hanya butuh istirahat, ucap Pasco. Hai, kenapa bisa begini sih? Kak Niel, apa yang harus kita lakukan? Tanya Dianra. Aku tidak terlalu hebat merawat pasien patah tulang, Kak Aurel yang hebat dalam bidang itu. Aku akan meminta Kak Aurel merawat Pasco supaya cepat sembuh. Sentuhan tangan Kak Aurel sangat lembut, lagi pula mereka terlihat cocok, ucap Arnold. Apa kau mau mengambil kesempatan, Niel? Nada suara Pasco terdengar tidak enak. Oh, ayolah Kak, kakak harus dirawat oleh Kak Aurel. Lagi pula aku berharap Kak Aurel dan Kak Pasco bisa bersama. Ini akan jadi hal yang membahagiakan. Pinta Dianra dengan sedikit merengek. Ya, keputusannya aku akan meminta Kak Aurel merawat Pasco. Lagi pula kalian sudah sama-sama dewasa, mungkin menjodohkan kalian adalah hal yang tepat, ucap David. Hei, apa kalian tidak tahu siapa yang kusuka? Jangan begini, aku tidak setuju, tolak Pasco dengan tegas. Cintamu bertepuk sebelah tangan, Kak. Sepertinya gadis yang kakak suka tidak menyukai kakak, jadi buat apa kakak mengharapkan gadis seperti dia yang selalu mendahulukan egonya, ucap Dianra. Joy terdiam mendengar semua percakapan mereka. Ada rasa sakit di hatinya saat mendengar kalau mereka akan menjodohkan Pasco pada Aurel, yang notabene adalah seorang wanita dengan paras yang sangat cantik. Tapi aku menyukai Kak Pasco. Aku hanya kecewa dengan dia. Kenapa kalian melakukan ini? Iri Joy sambil mengintip mereka. Aku akan menghubungi Kak Aurel, dia yang akan mengambil alih pengobatan Pasco, ucap David. Jangan. Terdengar suara seorang gadis yang sedari tadi mengintip mereka. Hati Joy panas saat mendengar mereka akan mendekatkan Pasco pada Aurel. Tentu dia tidak rela, setidaknya dia memiliki sedikit harapan saat mendengar Pasco menolak. Mereka semua terkejut mendengar gadis itu, mereka menatap Joy dengan tatapan heran. Begitu juga dengan Pasco, hatinya berdesir saat melihat gadis pujaannya. Kenapa jangan? Tanya Dianra. Bukannya Kak Aurel dokter jantung? Itu sudah beda jurusan, lagi pula Kak Niel kan hebat dalam berbagai bidang. Kenapa tidak kakak saja? Ucap gadis itu dengan berani. Aku tidak mau. Aku dokternya Dianra, aku mungkin bisa merawat Pasco, tapi dia butuh pendamping yang mengganti perban dan memperhatikan pola makannya, ucap Arnold dengan tegas. Benar kata Nia, lagi pula kenapa kau melarang? Kau kan bukan siapa-siapanya Pasco. Pedas memang, tapi itu kenyataannya memang begitu. Mereka menoleh pada Joel yang kata-katanya sangat pedas. Aku kekasihnya. Mulai hari ini aku kekasihnya. Aku menerima permintaanmu. Waktu itu, maka aku berhak melarangmu. Jadi biar aku yang merawatmu. Joy dengan tegas mengatakan itu di depan mereka, meskipun gugup dan malu dia melanjutkan kata-katanya dengan baik. Dianra, David, Joel, dan Otnel saling melirik. Rencana mereka berhasil, ternyata tidak harus sampai melibatkan banyak orang. Pasco sendiri terbelalak, dia melihat gadis itu sangat berani persis seperti beberapa tahun lalu. Baiklah, kau yang mengurusnya, kami pergi dulu, ucap mereka sambil beranjak keluar rumah meninggalkan kedua sejoli itu dalam keadaan super canggung. Dianra, Joel, Otnel, dan David tertawa terbahak-bahak melihat wajah kedua orang itu. Rencana mereka ternyata berhasil dilakukan. Hanya sedikit memberi api, Joy sudah langsung beraksi mudah sekali. Kuharap mereka bisa bersama. Saling suka tapi kok kayak main kucing-kucikan kan aneh, celutuk David. Kalau begitu kita pergi yuk jalan-jalan, seru Dianra. Let's go, seru ketiga laki-laki itu sambil masuk ke dalam mobil.